Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat-sahabatku semuanya, kita berjumpa lagi dalam motivasi-motivasi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi motivasi yang akan kami gambarkan di sini gitu kan, ya tentunya untuk selalu saya sampaikan untuk saya pribadi. Tapi ya paling tidak kalau memang bermanfaat untuk orang lain ya alhamdulillah kan gitu. Jadi kami akan memberi sedikit gambaran motivasi menurut saya gitu kan. Tapi insya Allah ya cocok lah menurut yang lain, tapi nggak tahu, saya nggak tahu. Yang penting kan kalau saya tuh subscribe and like, lonceng dipencet kan gitu. Bagaimana cara mengelola gaji kecil kan gitu kan. Jadi sebenarnya kaya itu bukan karena gaji besar gitu kan. Jadi kaya itu sebenarnya bukan karena gaji besar kan gitu. Tetapi lebih ke bagaimana kita mampu mengelola uang yang sedikit kan gitu kan, atau gaji kecil gitu kan. Jadi menjadi lebih mampu, jadi uang yang kecil tadi dikelola menjadi lebih mampu untuk mencukupi kebutuhan yang lebih penting kan gitu. Jadi jangan terjebak dengan gaya hidup kan gitu, itu pasti itu. Tahan gengsi ya, dan fokus pada apa? Jumlah keuangan kan gitu. Jadi mengelola gaji kecil itu sebenarnya ya itu tadi bukan karena tentang seberapa banyak uang yang masuk, melainkan seberapa disiplin kita mengelolanya kan gitu. Jadi situasi ini itu memang menuntut kreativitas dan kedisiplinan. Ya istilahnya bisa dibilang kedisiplinan tinggi. Namun bukan berarti tidak bisa hidup layak atau menabung kan gitu. Jadi mengelola uang itu memang harus dengan benar. Jadi orang yang paham cara mengatur uang itu akan lebih cepat naik level sebenarnya dalam sisi finansial dibandingkan yang istilahnya yang mohon maaf ya, rata-rata kayak kita ini kan istilahnya kurang ini, manajemen keuangan ini kurang maksimal sehingga punya duit gede ya cepat habis, apalagi punya duit sedikit ya tambah lebih cepat lagi, wong manajemennya ndak ada kan gitu. Terus kemudian apa? Jangan terjebak dengan gaya hidup ya, tahan gengsi, tapi fokus pada target jumlah tabungan. Jadi bukan penilaian orang lain. Jadi ya nabungnya gimana, kalau uang sedikit ini nabungnya ya sedikit mestinya kan gitu. Tapi tidak melupakan dari kebutuhan yang pokok istilahnya kan, kalau Mbak Maka kalau makan itu kalau tadinya beli ya kalau mampu bekal saja kan gitu. Kalau lauknya tadinya bekakak atau panggang ayam ya dirubah aja, yang penting kan kebutuhan tubuh kita terpenuhi nutrisinya kan gitu. Jadi menabung sedikit tapi rutin daripada nominal besar tapi jarang itu penting. Penting. Saya aja bisa ngomong juga masih amburadul kan. Tapi saya tetap punya semangat. Karena ini merupakan bagian dari motivasi. Makanya saya sampaikan motivasi untuk diri saya terutama, tapi kalau memang bermanfaat untuk orang lain sih alhamdulillah. Tapi biasanya ilmu-ilmu yang baik atau istilahnya motivasi-motivasi yang baik itu biasanya bermanfaat untuk orang lain juga biasanya. Misalnya kan begini, kita menabung 10.000 per hari konsisten, itu menghasilkan uang banyak loh, bisa sampai 3,6 juta dalam setahun.
kadang-kadang kita ini apa lupa gitu loh, dipikir ya memang duit kecil ini memang nggak kerasa kalau cuma sehari 2 hari, tapi kalau udah tahunan tuh lumayan. Terus gitu. Hemat tuh penting. Ya, tapi ya apa? Terlalu fokus berhemat bisa melelahkan sebenarnya. Karena gimana ya, hemat itu mesti kan semua diperkecil ya, istilahnya semua diikat kan gitu, namanya hemat kan gitu. Memang melelahkan itu kan. Jadi perlu energi tambahan untuk mencari peluang kan gitu, atau ya seperti gini apanya freelance ya, apa jualan. Mungkin yang punya keterampilan khusus itu bisa itu jadi apalah Grab lah apa, mungkin ngajar apa macam-macam lah jenisnya. Tapi sambil tetap disiplin kan gitu. Tapi sebenarnya itu catatlah setiap pemasukan gitu kan, dan pengeluaran agar uang tidak habis tanpa jejak. Jadi ketika kita nggak punya uang pun tahu ceritanya, dan ketika kita sukses pun tuh ada ceritanya. Jadi istilahnya ada kepuasan tersendiri kan gitu. Jadi perlu dipisahkan juga antara kebutuhan pokok gitu kan, tabungan dan hiburan. Ya hiburan ya apa? Lihat YouTube aja udah. Apa perlu kuota juga YouTube. Kalau zaman dulu mah istilahnya apa namanya? Bola bekel aja termasuk mainan kan gitu. Istilah murah gitu kan. Perlu juga disisihkan di awal sebenarnya kalau kita punya gaji itu, seperti saat gajian langsung pisahkan untuk tabungan. Ya masalahnya apa yang ditabungin, namanya gaji kecil kan gitu kan. Tapi penting seperti dana darurat, jangan menunggu sisa di akhir bulan. Kayak kita ini jarang sisa, tapi memang harus betul-betul di manajemen. Ya begitulah saudara-saudara, rekan teman, sahabatku semuanya, dalam selembar kertas motivasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya berharap ya kalau yang minat, kalau yang suka, kalau kira-kira nggak sesuai ya enggak apa-apa. Wong namanya juga motivasi. Marilah kita sing baik-baik kita ambil, yang jelek-jelek ya kita buang jauh-jauh kan gitu. Demikian sahabat, terima kasih. Selamat pagi.